Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Cikul Aji. Saya berasal dari kelas S1 TT07A dengan NIM 19101014. Saya memiliki harapan ke depannya menjadi seorang pengusaha yang sukses di bidang bisnis seperti penjualan tanah, penjualan apartemen, atau penjualan rumah. Oke, kita langsung lanjut aja ke materi. Oke, di sini saya akan mulai menjelaskan modul 1 dasar pemrograman berorientasi objek atau disingkat dengan PBO. PBO itu ialah sebuah teknik atau cara untuk membuat program yang berorientasi pada objek. Jadi di situ ada objek, di sana ada data sama nomor function. Mendefinisikan kelas dan isinya, memiliki member data ya dengan enkapsulasi bisa ada dua, ada public, private, lagi atau protected. Untuk yang ini boleh dulu private dan public. Kalau private itu hanya bisa diakses pada dalam kelas, kalau public bisa dari luar kelas. Kalau mendefinisikan objek dan panggilan member, fungsi dan data, caranya itu dengan ini ya, nama underscore kelas, nama underscore objek. Berikutnya ada akses data melalui member function. Ini tadi ya yang soal private sama public. Jadi di sini M1 titik untuk data akses kelas, untuk nilai ini tambahkan lagi. Kalau untuk konstruktor ini menginisialisasi dirinya sendiri ketika pertama dibuat tanpa membutuhkan panggilan ke member function. Untuk overlay konstruktor itu terdapat lebih dari satu konstruktor dalam satu kelas dengan nama yang sama. Ini konstruktor yang ini. Konstruktor dua dengan dua argumen aktif. Argumen ini R1, R2. Dalam kurung itu argumen. Fungsi definisikan lewat ciri-cirinya ini aja. Pakai titik 2. Kelas ini tipe kelas tidak memberikan nilai void. Ada titik poinnya sini. Di sini pertama kali dimulai. Ini saya mendefinisikan sebelum terjadi proses ada nama kelas bola. Terus di objeknya itu bola 1, bola 2, bola 3 dengan nilainya udah definisikan seperti ini. Maka Anda akan mulai start ke ketika program start akan menunjukkan pilihan ada objek sebagai element, lalu konstruktor atau keluar. Kalau pilihan itu dia akan mengeluarkan tulisan teks ini, maka nanti di delay. Tunggu berarti langsung keluar output dari objek bola 1 termasuk dengan angkanya itu ini objek bola 1, bola 2, titik lagi tunggu lagi objek bola 2 keluar 4 titik ke A. Di sini ini bulat ini sebagai perpindahan dari tapi tetap satu halaman. Jadi kalau ketika di 4 titik dia akan kembali ke pilihan pertama, pilihan kedua, pilihan ketiga. Kalau pilih nomor 2 dia akan masuk ke overlay konstruktor di mana itu ada proses penjumlahan dari bola 3 dari hasil pertambahan bola 1 dan bola 2 itu lagi dari hasil bola 2. Oke. Terus dia akan keluar hasilnya apa, hasilnya itu penyimpanan bola 2 berarti ini akan keluar ada bola 3. Kalau nilai dulu dikurangi, ini hasil pengurangan aja, ditambah kurang ini increment proses lagi dia ada proses increment pertambahan bola 1 bola 1. Terus delay dulu lagi ini sampai increment bola 2 pengurangan increment ini nilainya 8,7 itu langsung delay dulu 4 titik baru kembali ke yang A ini pengulangan balik percabangan. Jadi di sini kelengkapannya ada ini ambil ketika pilih nomor 3 maka dia akan selesai. Jadi ketika pilih 1 atau nomor 2 dia akan looping terus ke pilihan percabangan. Kita langsung aja ke program yang telah saya buat. Di sini saya pakai library-nya standar itu untuk kelasnya ini library standar C++ input output. Windows ini menggunakan perintah sistem. Di sistem bisa menggunakan untuk memberi warna pada background C++ nya. Di sini tulis std, nama kelasnya ialah bola, tipe data yang digunakan ialah untuk memilih private, barang yang menggunakan tipe private, enkapsulasi data private. Di sini nomor datanya integer atau bilangan bulat, deklarasi nama putih terhadap tipe data integer. Berikutnya menggunakan public yang dapat diakses dari semua kelas. Ini adalah konstruktor 2 argumen yang berfungsi bernama tampil dengan tipenya datanya void, yaitu tidak akan memberikan nilai balik. Di sini adalah deklarasi
fungsi dari kelas apa ini perjumlahannya. Di sini void operatornya. Nah, ini dikasih fungsi dari operator min dan plus itu di halaman nambah satu nilai atau mengurangi satu nilai. Yang ini baris ini ialah fungsi yang digunakan, ini perintahnya ini yang digunakan untuk mengakses kelas dan mengakses data dari luar kelas. Ini deklarasi nilai ketika nilai putih didapat dari total putih, kalau nilai biru dapat dari nilai total biru. Ini juga sama, akses data dari luar kelas. Ini sama ya, ini fungsi yang didefinisikan dari luar kelas. Fungsi yang didefinisikan fungsi min void bola luar kelasnya tampil juga sama dengan argumen, juga cuman argumen 2 buah. Ini argumennya apa-apa. Jadi nilai awal dari bola kelas bola dengan objeknya angka ialah 0,0. Ini maksudnya 0,0 ini terpisah ya, nilai bulat dari 0 dengan nilai bulat dari 0. Terus angka putih, angka dengan titik putih ini dapat dari nilai hasil dari nilai putih atau B putih. Nomor pertama, bersama ini mendefinisikan member fungsi kelas bola operator ini. Nilai awal angkanya sama 0,0. Ini mengembalikan nilai ke objek angka. Jadi makanya argumennya ini berbentuk mengatakan angka. Ini mendefinisikan member fungsi untuk operator rekaman terhadap variabel putih sama variabel biru. System color 30 ini ialah sebuah perintah digunakan untuk menambahkan warna pada teks dan pada background, di mana background ialah nomor 3, ini teksnya nomor 0. Ini ada kode tertentu. 3 itu kalau salah warna ini warna 2 warna biru. Deklarasi variabel yang terhadap tipe datanya integer atau bilangan bulat. Ini pendefinisian objek dengan nilai di awal. Jadi kelas objek bola 1 dengan nilai 19, dan 6 itu terhadap kelas bola. Ini ialah fungsi nanti menggunakan fungsi penggunaan dari kutu. Ini fungsi independer. Kalau ini saya mengetikkan untuk tampilan. Jadi ketika nomor 1, 2, 3 akan masuk ke variabel pilih. Menggunakan fungsi sleep tadi yang dari Windows ya. Di sini saya menggunakan fitur perintah sleep. Jadi sleep ini berguna untuk memberikan nilai terhadap output dengan satuan milisekund. Jadi ketika saya ingin hanya 2 detik maka 2000, ketika ingin 3 detik maka 3000. Di sini baris ini memiliki arti untuk memanggil member fungsi tampil dari objek bola 1. Jadi dengan objek bola 1 dengan dia objek bola 1 itu terhadap kelas bola. Di sini memanggil member fungsi tampil terhadap objek bola 2, di mana objek bola 2 ini didefinisikan terhadap kelas bola. Sistem CLS ialah
untuk memberikan kesan bersih pada output keluaran C++. Ketuk kembali ini untuk memberikan pengulangan terhadap C++. Jadi ketika ini sudah beres, maka kita akan ketuk kembali. Nah, kembali ke sini dari pilihan. Ini merupakan perintah aritmatika dari bola 1 ditambah bola 2 merupakan hasil untuk nilai variabel bola 3. Ini merupakan hasil apa aritmatika hasil determinan bola 2. Lalu perintahnya maka setelah udah dipastikan ya terus keluar output ini dulu, terus ini baru hasilnya ini ambil dari tampil bola 2. Untuk yang akhir ini, untuk yang bagian akhir saya menambahkan nilainya itu hanya nambah ini 2 detik lagi jadi 4 detik. Nah, kalau untuk jadi menyelesaikan jadi 4000. Pilihan yang ke 1, 2, 3 maka dia akan tetap kembali ke perulangan variabel kembali. Jadi untuk programnya, cara kerja dari programnya ini ialah program diberikan dulu program akan bekerja dengan warna background dan teks 30, memiliki proses definisi yang objek dengan nilai 18,6, jika bola 1 dia punya nilai 18,6 terhadap kelas bola. Di sini ada deklarasi ini penamaan untuk pengulangan, namanya pengulangannya kembali. Di sini ada pilihan. Jadi pilihan ini akan masuk ke deklarasi variabel pilih. Ketika variabel pilih bernilai 1, maka dia akan masuk ke objek sebagai fungsi argumen dengan warna background 86 dan default. Ketika itu sistem dibuat clear dulu, bersih, baru kembali ke pilih atau kembali. Berikutnya ketika pilihan nomor 2, maka dia akan kembali ke sini, masuk ke sini dengan perintahnya. Ini apel aritmatika terhadap variabel bola 3. Ini juga sama apel aritmatika terhadap bola 3. Ketika yang apel dulu, baru dia nampilin yang ini dulu, baru dia delay. Ini tunggu 2 detik. Ini juga sama, ketika pilih nomor 3 dia akan clear dulu tampilannya, baru buatkan warna. Setelah itu melakukan output tulisan ini langsung keluar dari program atau exit. Ketika pilihannya bukan 1, 2, 3, maka dia akan tetap kembali untuk pilihan mengulang ke sini, looping ke sini. Ya, kita support programnya. Pilihannya program ini ialah ketika restart akan keluar 3 pilihan. Ketika klik nomor 1, pilih cadangan nomor 1 akan masuk seperti ini dengan background warna yang berubah. Misalnya tadi yang sudah diatur, ini bila 2 detik, terus bila 4 detik sampai akhir baru terus sistem CLS itu jadi clear dulu, enggak jadi turun ke bawah ya. Misalnya turun ke bawah ke sini, enggak sini langsung clear dulu. Nah, ketika klik nomor 2 masih penjumlahan dari yang operator ketika itu. Nah, dilihat tadi, nah clear langsung ke kembali ke awal, atau kembali gitu ya, penggunaan itu kita kembali ke pengulangan. Loopingnya di situ. Ini persabarannya kalau kita ubah. Nah, clear langsung muncul terima kasih telah menggunakan dan mencoba program saya. Kalau misalnya pilihnya nomor 4, kalau 4 tidak dibuat clear karena jatuhnya nanti kayak nggak ingetin gitu kalau ini salah. Kalau saya gini kan jadinya oh ini salah saya. Kalau ketika program jadi kembali ke situ, jadi kemas 3, nah baru keluar. Kalau misalnya begini 7, 9, begini dulu, dipanjang ke bawah ya, dipanjang ke bawah. Clear. Sekian presentasi dari saya mengenai modul 1 pemrograman berorientasi objek, dan saya juga memiliki satu quote, yaitu tidak semua hal perlu dijelaskan pada dunia, sisakan untuk menjadi misteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.